Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Pada pembahasan video kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 6 pada semester 1. Maka sebelum dilanjutkan, mari kita sebelum menyimak video ini kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Alhamdulillah. Mari kita lihat pembahasannya. Pembahasan pelajaran 3, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan konsepnya. Peta konsep qada dan qadar Allah. Yang pertama adalah pengertian perbedaan qada dan qadar, dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut di dalam Al-Quran dan hadis, teladan yang terdapat di dalam qada dan qadar Allah, dan yang terakhir adalah hikmah yang ada di dalamnya. Option A, pengertian dan perbedaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang berbeda satu sama lainnya. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada yang berambut lurus dan keriting, berkulit putih dan hitam, ada yang pintar dan ada juga yang tidak pintar. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita sebut dengan takdir. Selanjutnya, pengertian qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Menurut istilah, qada adalah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kehidupan tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan, itu adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah penciptaan suatu ataukah sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan antara qada dan qadar. Yang pertama, qada merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya sejak zaman ia lahir dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Sedangkan qadar merupakan ukuran ataukah batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala keputusan di saat kita telah di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Kita masuk pada option B, dalil qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dalil Al-Quran. Beberapa dalil yang terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami, kata Allah, mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Kita lanjut. Di dalam dalil hadis menjelaskan tentang qada dan qadar Allah, yang artinya, dan ketahuilah jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Option C, meneladani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai qada dan qadar Allah itu adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridha dengan qadar Allah Subhanahu wa taala atau qadar Allah Subhanahu wa taala dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpahkan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Option D, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Meski kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dengan takdir kita, maka kita tetap harus beriman pada setiap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab selain telah menjadi kewajiban kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, memiliki manfaat atau hikmah yang besar bagi kehidupan kita di dunia untuk menuju kehidupan kekal kita di alam akhirat. Mari kita lihat hikmah yang pertama. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran surat An-Nahl ayat 53. Selanjutnya, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari sini adalah terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu
min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang terputus asa atau yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ini adalah percakapan dari ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada anak-anaknya. Selanjutnya, nomor 3, hikmah yang bisa kita petik yaitu mampu, optimis dan giat bekerja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْتَغِ غَيْرَ سَادَفِي وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan atau kami lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain, ya, kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang keempat, hikmah yang kita bisa petik dari sini adalah menjadi penenang jiwa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fajr ayat 27 sampai 30, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu Allah dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka semua pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan, ditarik sebuah rangkuman atau kesimpulan. Yang pertama adalah umat Islam wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qada dan qadar Allah sering disebut takdir. Nomor 3, qada dan qadar Allah sering disebut takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Nomor 4, umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Sebaliknya, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila usaha tidak dapat mengubah takdir.
Nomor 5, umat Islam beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dapat memperoleh hikmah atau manfaat di dalamnya. Option A, untuk melatih diri dan banyak bersyukur dan bersabar. B, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. C, mampu, optimis dan giat bekerja. D, menjadi penenang jiwa kita. Mungkin itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis atau doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.